Assalamualaikum, Dokter Chandra Yoga. Waalaikumsalam warahmatullahi. Wah, subahul khair, subahul. Selamat pagi nih, Dok. Nampaknya banyak orang tua ini yang lagi garuk-garuk kepala nih. Anaknya berangkat sekolah, pesannya satu, jangan makan itu makanan di kaleng-kaleng itu. Wah, tapi banyak pula orang yang mengatakan, ini kan cuma 0,00 berapa persen lah begitu ya. Nampaknya sudah 10.000 lebih ini urusan makan bergizi gratis, dan para pejabat sedang sibuk membuat sebuah peraturan. Apa yang sedang terjadi? Mungkin Dr. Chandra Yoga yang pernah intens dengan permasalahan umat ini dapat memberikan sebuah keterangan. Belum lagi masalah pencemaran radio lagi ya. Radiasi cesium 137 ini apa pula ini, Dok? Saya jadi ingat masalah Bhopal dan lain-lain. Ini kok bisa macam gini, dan dari Amerika pula lagi tahunya ini kan. Apakah lembaga dunia sudah menyoroti masalah ini? Dan juga tentang satu lagi, Dok. Kok pilek saya ini nggak sembuh-sembuh ya, sudah hampir sepekan ini, dan nampaknya banyak ini orang yang kejadian sekarang. Apakah cuci tangan, pakai masker mesti lagi sekarang di tengah musim yang nampaknya banyak orang yang mendadak sakit ini? Berbagai kisah kesehatan masyarakat yang sedang terjadi di negeri ini, mungkin Dokter Chandra Yoga bisa memberikan pencerahan dari Aceh sampai Banyuwangi mendengarkan radio kita pagi hari ini, dan 22 negara yang terus merilai radio kita pagi ini. Silakan, Dok. Ya, tapi ternyata topiknya ada tiga yang belum tentu berhubungan satu dengan lainnya. Betul. Oke, sekarang kita satu-satu saja bicara ya. Pertama soal makan bergizi gratis. Ini yang paling penting. Jadi dari kacamata manfaat, makan bergizi gratis itu dirancang untuk tentu saja untuk memberi manfaat. Manfaatnya ada 4 yang dirancang, 1 untuk gizi, 2 untuk kesehatan, 3 untuk pendidikan, dan 4 untuk ekonomi. Nah, sekarang kita masuk yang kesehatan saja dulu ya, yang lebih mengarah. Nah, kalau kita memberi makan di rumah kita sendiri, atau makan di studio, atau makan dimanapun juga, apalagi makannya diberikan secara massal, maka prinsip yang pertama adalah keamanan. Gitu. Tentu saja makanan itu harus bergizi, mungkin juga akan lebih bagus kalau rasanya, penyajiannya bagus, rasanya enak dan sebagainya. Tetapi yang paling utama adalah keamanan, itu prinsip dasar. Jadi kalau keamanan sudah tidak terjamin, maka kita tidak bisa lagi bicara soal gizi, atau bicara soal rasa, atau bicara soal penyajian. Prinsip dasar adalah keamanan. Sekali lagi, ini bukan hanya soal program makan bergizi gratis, tapi makan dimanapun juga, tolong ingat dijaga keamanannya. Itu yang penting ya. Nah, kalau soal keamanan, apalagi untuk makan bergizi gratis ini, sebenarnya ada prinsip yang dipegang oleh WHO, karena dulu saya kan saya lama kerja di WHO sebelum saya pensiun, yang namanya from farm to plate, dari pertanian atau peternakan sampai ke piring. Artinya yang kita mesti jaga bukan hanya, kalau MBG ini bukan hanya di SPPG, kita mesti lihat dari awalnya, apakah makanannya, sayurnya, begitu buah-buahnya itu banyak insektisida atau tidak. Apakah ayamnya itu sehat atau tidak waktu dipotong, atau mungkin ada ayam sakit, atau di kandangnya ada sekian banyak ayam mati karena sakit, maka itu tentu punya dampak semua ke belakangnya. Itu yang pertama. Kedua, katakanlah kalau sumber bahan pangan itu sehat begitu, tidak banyak insektisida, ayamnya juga segar dan sebagainya. Ingat bahwa bahan pangan itu dibawa ke gudang dulu kan, dari sawah atau dari peternakan, itu dibawa dulu ke gudang. Dan kita kadang-kadang lihat di media massa, di televisi, kalau ada misalnya ferry yang tidak jalan karena ombak tinggi atau karena jalan rusak, maka truk itu bisa berhari-hari terhenti gitu di tengah jalan. Nah, tentu saja bahan yang tadinya segar, kalau truknya lama berhenti, maka bahan itu bisa jadi rusak juga begitu. Itu kedua. Ketiga, katakanlah bahannya bagus, transportasi baik, tapi kan dia tidak langsung pergi ke dapur tuh bahan mentah, dia pergi ke gudang dulu. Nah, kalau gudangnya suhunya tidak dijaga, kelembaban tidak dijaga, aliran angin tidak dijaga, maka walaupun bahan pangannya bagus di awalnya, transportasi bagus, maka di dalam gudang selama berapa hari itu juga bukan tidak mungkin terjadi kerusakan begitu. Gitu ya. Nah, itu. Nah, kemudian ada lagi aspek dari gudang ke dapur atau ke SPPG. Mungkin itu dekat lah ya. Nah, barulah kita bicara tentang di dapurnya atau di SPPG-nya itu. Nah, di SPPG tentu banyak faktor begitu ya. Tapi kalau mau disederhanakan,
itu setidaknya ada 3. Satu, faktor orang. Kalau saya sih selalu berpendapat bahwa orang atau sumber daya manusia itu menjadi hal yang paling penting. Disiplin, Tentu saja yang kedua ada faktor aturan ya, karena ada nggak sertifikat, ada nggak aturan, ada nggak SOP segala macam. Tapi kalau toh ada aturan tapi orangnya nggak bekerja dengan baik, maka kan nggak akan jalan juga. Iya, itu makanya Presiden bilang yang dipegang sama kepolisian sama TNI relatif lebih baik karena disiplin mungkin ya. Tapi lanjut Ya. Dok, silakan Dok, lanjut. Nah, yang ketiga di dapur itu selain orang dan SOP juga peralatannya begitu ya. Iya. Jadi kalau misalnya saya karena tadi kita sudah bicara WHO misalnya nih ya, Iya, WHO betul, itu standarnya. sangat menganjurkan untuk memisahkan bahan mentah dan bahan matang di dapur. Nah, ada sebagian ahli yang bahkan secara detail meminta supaya bahan mentah dan bahan matang itu dipisahkan. Itu pisaunya juga warnanya berbeda. Telenannya buat motong juga warnanya beda supaya tidak tertukar. Karena kalau warnanya sama kan bisa aja habis pisau dipakai buat bahan matang terus ke bahan mentah ke bahan matang gitu. Itu soal pisau saja. Ya, itu belum lagi yang banyak dibicarakan soal belum ada SOP nampaknya untuk itu ya. Nah, ya belum lagi dibicarakan soal airnya yang mungkin tidak sehat, belum lagi bicarakan soal suhunya dan segala macam di dapurnya. Jadi ada banyak faktor di dapur, walaupun kalau mau sederhanakan ada 3 faktor tadi. Nah, sesudah selesai dari dapur, katakanlah dapurnya juga bagus, kan itu dibawa lagi ke sekolah, dan itu yang sekarang banyak dibicarakan ya. Artinya kita lihat kadang-kadang dimasaknya jam berapa, sampai ke sekolah jam berapa, atau bahkan saya pernah lihat di salah satu televisi di mana makanan itu datang sesudah muridnya pulang, gitu ya. Nah, itu kan masalah lagi kan, karena kalau terlalu lama tentu masalah. Kalau kita pindah ke topik yang lain sedikit saja, tahun ini saya tidak dengar, tapi beberapa tahun lalu pada jamaah haji hal seperti ini pernah terjadi kan, jamaah haji dikasih makan pagi, tapi karena sayang begitu, karena sayang nanti aja deh habis zuhur dimakan, terus disimpannya tidak bagus di hotel, maka akhirnya terjadi keracunan, bukan karena makanannya yang salah, tapi karena sayang tidak mau disimpan, atau dikasih buat kakek aja yang tua deh begitu, nanti aja di rumah. Bukan jamaah haji aja, banyak emak-emak yang demen itu nyimpan makanan di dalam kulkas itu berhari berpekan kadang itu. Bukan begitu Dok? Oh, dalam kulkas masih mending, kalau di luar kulkas kan lebih masalah lagi. Nah, ya itu jadi faktor itu seperti itu ada. Tentu saja kemudian ada faktor yang terakhir, bagaimana di sekolahnya, apakah kebersihan dijaga, apakah anak-anak cuci tangan. Dan bahkan sebenarnya ada faktor lain yang saya pernah juga dibicarakan, adalah bagaimana limbah itu dibuang sesudah makan itu selesai. Jadi memang kalau bicara keamanan harus ada faktor yang from farm to plate, itu yang harus dijaga, bukan hanya pada satu sisi saja. Begitu, itu gambaran umumnya. Ya, luar biasa. Tidak sesederhana itu, karena banyak ini komunitas orang tua ini sedang mengutus orang tua murid, ya biasalah kalau di WA Group ini mengirim utusan ke sumber makanan SPPG ini. Wah, jadi kerjaan baru ini. Ini tujuan dan pencapaian. Apakah ide yang dibikin oleh Menteri Pendidikan itu lebih baik? Dapur sekolah justru lebih spesifik, dan Jakarta pernah melaksanakan itu. Bagaimana dokter melihat urusan MBG ini, Mas Dok? Jadi kalau menurut saya ada beberapa evaluasi yang perlu dilakukan, karena ada keracunan makan pada sekian ribu anak ini. Nomor satu, tentu saja keracunannya mesti dicari dulu secara pasti ya. Sebabnya seperti apa? Kenapa saya bicara begini? Karena untuk kasus yang di Bandung Barat misalnya, ada hasil dari laboratorium kesehatan yang menyebutkan ada kuman bakteri ini, begitu ya. Kemudian disebutkan nitrit dalam jumlah yang sedikit. Tetapi untuk kasus yang sama ada tim independen yang menilai, tim independen itu keluar nggak ada bakteri, adanya nitrit. Jadi kita kan jadi bingung ya, ini yang mana yang benar begitu. Jadi menurut saya ilmu pengetahuan ini hanya salah satu contoh saja. Jadi karena ini sudah, saya tidak tahu kalau 10.000 yang saya baca 5.000, ada yang bilang 7.000 begitu. Pokoknya kalau sudah sekian ribu kejadian, tentu harusnya sudah ada analisa ilmiah yang jelas gitu untuk melihat sebabnya sebenarnya apa, dan sebab ini kalau menurut saya harus diumumkan ke publik dan diumumkan secara jelas. Tadi kan saya ambil contoh yang di Bandung Barat itu ada dua, seakan-akan ada dua versi pengumuman, yang satu mengatakan A, yang satu mengatakan B. Jadi hal seperti ini mesti jelas disampaikan ke publik supaya tadi pada waktu awal kan Anda cerita soal orang tua tidak bingung dan sebagainya. Itu evaluasi yang pertama. Keracunannya mesti selesai. Yang kedua,
kita harus di luar cerita keracunan kan juga ada masalah gizi disebut-sebut ya. Oh iya, karena kan memang tujuan itu. Apakah kadar gizinya cukup segala macam gitu ya. Jadi bukan mumpung lah ya. Karena sekarang sedang dilakukan evaluasi untuk keracunan, bagus juga sekalian evaluasi gizinya begitu ya. Karena bagaimanapun ujung-ujungnya kan masalah ini, maksud saya program ini kan untuk meningkatkan gizi. Meningkatkan IQ yang kita juga sangat riskan negeri ini, bukan begitu, Dok? Nah, justru sehubungan dengan Anda sebut itu dan sehubungan dengan evaluasi pertama kedua ini, kalau saya juga menganjurkan ada pendekatan ilmiah. Satu, evaluasi kepuasan. Ini kan kita kan, maksudnya bukan kita, Badan Gizi Nasional kan memberikan makanan kepada orang. Jadi bagus ditanya. Kalau kita di restoran itu kan ditanya juga enak apa enggak. Jadi bukan hanya soal enaknya. Jadi ada sekarang saya usul yang pertama dilakukan survei kepuasan. Survei kepuasan pada anak, survei kepuasan pada orang tua, survei kepuasan pada guru, mungkin survei kepuasan pada penyedia jasa. Jadi dengan survei kepuasan yang dilakukan berkala dari waktu ke waktu, maka penyelenggara program tahu sampai sejauh mana akseptabilitas dari penerima manfaat ini. Itu survei yang satu. Yang kedua yang saya juga usulkan adalah yang namanya survei penelitian kohort. Tadi kan Anda nyebut-nyebut soal IQ misalnya. Betul. Misalnya untuk memperbaiki IQ kan nggak mungkin sekian bulan. Itu harus diikuti selama bertahun-tahun. Karena itu penelitian kohort yang bagusnya dimulai dari sekarang itu dilakukan. Kita ikuti selama bertahun-tahun untuk 4 aspek tadi. Aspek kesehatan, aspek gizi, aspek pendidikan, dan aspek ekonomi. Bagaimana situasi pada awal program ini bermula, dan bagaimana hasilnya sesudah setahun berjalan, sesudah 2 tahun berjalan, sudah 3 tahun berjalan, 4 tahun berjalan, sehingga kita dapat gambaran. Itu penelitian. Nah, jadi evaluasi pertama evaluasi keracunan, evaluasi kedua evaluasi gizi. Nah, evaluasi ketiga yang barusan Anda sebut itu. Jadi kan sekarang sudah ada program, caranya seperti ini. Tapi dengan kejadian seperti kan ada beberapa pendapat misalnya ada yang mengatakan kenapa nggak di sekolah saja, kantinnya diberdayakan, orang tua diberdayakan, atau kalau mau SPPG kenapa nggak SPPG jangan jauh-jauh, SPPG yang dekat saja, karena kenapa harus 3.000. Jadi evaluasi ketiga ini membuka berbagai opsi lain. Tentu tidak serta-merta diputuskan yang A dan B lebih baik, tapi saya pikir baik untuk dilakukan evaluasi untuk melihat beberapa opsi lain dari yang sekarang sudah ada. Karena ada masalah ini, opsi-opsi lain apa yang bisa dipikirkan, antara lain misalnya memanfaatkan kantin sekolah, karena kan ada beberapa sekolah kalau nggak salah di Jawa Tengah atau di Jogja yang selama ini sudah berjalan dengan baik, kantinnya bagus, tapi harus berhenti karena ini. Sekali lagi saya tidak mengatakan bahwa itu pasti jalan keluar yang terbaik, tapi beberapa opsi bagusnya dibuka untuk tahu supaya program ini makin bagus di waktu yang datang. Ini kan program yang besar, menyangkut sekian puluh juta orang, sekian triliun uang, saya kira harusnya berjalan dengan lebih baik. Masya Allah, ya, luar biasa. Para pendengar, kita masih berbincang dengan Profesor Dr. Chandra Yoga Aditama, Direktur WHO di Asia Tenggara 2018-2020. Beliau adalah narasumber yang valid untuk yang beginian. Tapi nampaknya Prof sedang batuk-batuk, entah pilek ya. Karena ini macam mana Prof? Karena hari-hari ini banyak ini sampai dokter paru bilang kemungkinan pemicunya ada berbagai hal. Apa yang terjadi sebenarnya dengan keadaan alam atau keadaan masyarakat kita, Dok? Sebelum kita bincang tentang Cosium 137 sebentar habis ini, Dok. Silakan Prof. Maaf. Jadi di dalam kesehatan masyarakat, ya kan, maka ada ada program dasar yang harus jadi patokan, yaitu surveillance. Surveillance itu mengikuti suatu masalah kesehatan atau penyakit atau apapun juga dari waktu ke waktu dan kemudian mengambil action. Kalau saya sedikit balik ke MBG misalnya, dari awal MBG itu Februari, Maret juga sudah ada keracunan makanan. Tapi angka itu meningkat pada bulan Agustus September ini. Jadi kelihatan ada peningkatan. Data itu tercatat tadinya sekian ribu, sekian ratus jadi sekian ribu. Dengan data konkret seperti itu baru kita mengatakan memang ada masalah. Nah, begitu juga sekarang tentang cerita batuk pilek ini. Saya tahu bahwa di media tiba-tiba diceritakan banyak batuk pilek, tapi tentu saja harusnya pemerintah punya data surveillance. Jadi dia punya data, dan data surveillance ini secara internasional, bukan hanya Indonesia,
secara internasional itu terkumpul setiap minggu. Jadi Kementerian Kesehatan atau Dinas Kesehatan harusnya punya data, dan saya yakin punya data week 1, week 2, minggu pertama, minggu 2 sampai minggu ke-52. Sekali lagi ini universal. Semua negara di dunia melakukan hal yang sama. Ya, jadi harusnya ada data minggu pertama jumlah, misalnya kita bicara soal batuk pilek, jumlah batuk pilek itu ada berapa ribu gitu di Indonesia, minggu kedua ada berapa. Kalau tiba-tiba angka yang ribu naik jadi 10.000, 400.000, itu artinya ada peningkatan yang mendadak pada satu kurun waktu tertentu. Sehingga kalau kita baca jurnal WHO, selalu dia mengatakan ada peningkatan penyakit apa pada week sekian sampai week sekian. Yang saya mau katakan adalah, tentu saja kita bisa merasa ada peningkatan kasus batuk pilek karena sekitar kata banyak batuk pilek, tapi untuk mengetahui benar ada peningkatan apa tidak, harusnya ada data surveillance yang terstruktur dengan baik, baik tingkat nasional maupun tingkat daerah. Jadi nggak harus ada data nasional, tapi ada data Jakarta, data Bekasi, data Tangerang, kecamatan, ya betul. Surveillance itu harus tercatat. Kecamatan mungkin terlalu kecil ya, sulit untuk mereka punya. Tapi kalau wilayah, kabupaten, kota, apalagi provinsi harusnya punya. Jadi itu poin pertama. Jadi apakah batuk pilek sekarang naik apa tidak? Kita harusnya berpegang pada itu. Datanya. Yang kedua, kalau toh memang ada kenaikan, maka walaupun ini bukan tingkat provinsi ya, di tingkat nasional itu ada data tentang pola penyebab penyakit. Karena kita tahu bahwa pola penyebab penyakit itu kan penyakit ini ada dua. Ada penyakit menular dan penyakit tidak menular. Kalau penyakit tidak menular itu misalnya karena gaya hidup, kurang olahraga, kalau Islam nggak ada alkohol ya. Tapi kalau yang non Muslim kan ada masalah alkohol, ada masalah merokok dan sebagainya. Itu yang penyakit tidak menular. Nah, kalau penyakit menular itu sebabnya selalu 4 atau minimal 4, yaitu bakteri atau virus atau jamur atau parasit. Nah, di tingkat nasional, saya tidak tahu di tingkat provinsi, tapi di tingkat nasional setidaknya ada itu pola penyebaran bakteri dan virus tertentu dari waktu ke waktu. Waktu saya dulu kerja di Kementerian Kesehatan, dan saya yakin sekarang juga itu pola itu dijaga, terutama untuk yang influenza. Jadi kita ada data influenza, dan data influenza itu selalu terkumpul ke WHO. Pola bakteri, virus apa yang menyebar, terutama virus memang ya. Nah, jadi kalau memang di satu sisi kita katakan ada peningkatan jumlah batuk pilek dan itu diduga karena virus, maka kemudian dilihatlah data penyebabnya itu. Nah, apakah memang ada peningkatan jenis-jenis tertentu? Ini penting untuk dua hal. Nomor satu tentu untuk penanganan, tapi nomor dua juga antisipasi kalau nanti masalah yang besar, kalau jadi wabah lagi, kalau jadi epidemi, apalagi kalau jadi pandemi, itu kan dari awal mesti terdeteksi. Itulah gunanya surveillance, gitu. Ya, antisipasi. Nah, dengan ada itu makanya baru penanganannya bisa lebih baik. Tetapi di luar itu kalau tadi pertanyaan dihubungkan dengan apakah cuci tangan masih diperlukan, saya ingatkan bahwa banyak pola hidup yang kita lakukan pada waktu COVID yang sebenarnya bukan hanya untuk COVID. Misalnya saja cuci tangan. Cuci tangan itu baik untuk mencegah berbagai penyakit, bukan hanya batuk pilek, tapi penyakit saluran cerna juga harus dilakukan dengan cuci tangan. Jadi memang cuci tangan itu dari waktu ke waktu baiknya terus menerus dilakukan. Dan kita tahu kalau untuk makan tadi misalnya ya, orang biasa cuci tangan sesudah makan, mestinya kan cuci tangan sebelum makan. Sudah makan cuci tangan lagi, oke. Tapi cuci tangan itu saya sangat menganjurkan pendengar kita untuk selalu cuci tangan sering-sering, karena itu memang kebiasaan yang baik yang perlu kita lakukan dari waktu ke waktu. Memang sayang dulu kan di depan masjid, di depan mall ada tempat cuci tangan, sekarang nggak ada lagi. Udah jadi barang antik lah. Kalau masjid untungnya kita kan mesti wudu, jadi kita cuci tangan ya. Nah, itu soal cuci tangan. Soal masker. Memang kalau waktu COVID semua orang diminta pakai masker ya, karena untuk mencegah penularan. Dalam situasi seperti ini yang pakai masker adalah mereka yang sedang sakit. Sedang batuk pilek dianjurkan pakai masker supaya tidak menulari orang lain. Saya ingat saya sekolah waktu bertuasis tahun 1987 tuh, lama sekali di Jepang pertama kali. Dan saya waktu itu sudah bertanya, kenapa nih orang di kereta api pakai masker? Karena di Indonesia nggak ada orang pakai masker. Ternyata mereka pada waktu itu memang sedang batuk pilek, dan itu 1987 ya, sudah lama sekali. Itu sedang batuk pilek dan dia tidak ingin menulari orang di sekitarnya. Jadi sekarang kebiasaan seperti itu bagus kita lakukan kalau ada sedang batuk pilek, itu maka baik untuk memakai masker supaya tidak menulari orang lain di sekitarnya. Mungkin nah, yang ketiga,
Prof. Yang ketiga, kalau ada orang sedang batuk pilek, tentu kalau 2-3 hari sembuh tidak ada masalah. Tapi kalau dia berkepanjangan, maka baik untuk berkonsultasi pada petugas kesehatan. Sekarang kan banyak puskesmas di mana-mana bisa berkonsultasi. Belum lagi bisa pakai aplikasi lah, macam-macam sekarang yang bisa terjadi. Kalau dia berkepanjangan, memang baik berkonsultasi supaya bisa. Tujuannya kan dua, supaya penyakitnya bisa ditanggulangi dan tidak menulari orang lain. Ini masalahnya kan masalah penularan ke orang lain juga penting. Itu kira-kira tentang batuk pilek. Iya, mudah-mudahan pendengar kita itu bawa masker lah kalau di kendaraan umum atau di mana, sedekah masker bagi yang batuk pilek itu mungkin sebuah ikhtiar ya. Prof, ini satu lagi nih, Tambocia ini masalah ini karena di Cikande dari Amerika kabarnya berbulan lalu atau berpekan lalu baru timbul masalah cemaran cesium 137. Ini apakah kita pernah kejadian macam gini dan menjadi sebuah ketakutan paling tidak buat di daerah situ ya? Apa yang terjadi? Apakah barang-barang yang terkena radiasi itu seperti di Jepang ataupun di Bhopal itu menjadi sebuah museum harus direndam di tanah atau macam mana, Prof? Tentang penanganan atau literasi tentang radiasi yang sedang terjadi di Cikande ini. Nampaknya agak meluas ini lokasinya, 32 titik. Silakan, Prof. Ya, jadi memang di dunia ada yang namanya aturan International Health Regulation. International Health Regulation itu tadinya hanya bicara soal kemungkinan penularan penyakit karena tadi saya sebutkan bakteri, virus, jamur, parasit. Tapi belakangan orang lihat bahwa ada juga kemungkinan gangguan kesehatan akibat radioaktif. Jadi radioaktif juga dimasukkan sebagai salah satu hal yang perlu diwaspadai. Itu poin besarnya. Jadi kita mungkin saja memang terjadi penyakit karena radioaktif itu seperti tadi Anda cerita di Bhopal atau di Jepang, saya lupa namanya, Fukushima atau di mana ya. Dan itu hampir selalu terjadi karena kerusakan dari satu pembangkit yang besar begitu ya, sehingga ditakutkan ada kebocoran. Tentu saja berita yang bukan berita. Tentu saja dampak yang paling besar adalah bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki, dan sampai sekarang dampaknya masih terus diteliti. Kalau kita ke Hiroshima, selain ada monumennya juga ada kumpulan orang yang terus diteliti sejak tahun 1945 itu cerita besarnya. Tapi kalau kita spesifik ke cesium 137 yang terjadi ini kan penelitian oleh Custom and Border di Amerika Serikat. Custom and Border itu ya, custom itu bea cukai lah, dan perbatasan itu mereka menemukan kadar cesium pada udang beku yang dikirim dari Indonesia. Nah, memang jadi ada 3 yang ingin saya sampaikan, dan 3 ini bukan kata saya. 3 ini adalah memang apa yang disebutkan oleh Food and Drug Administration atau FDA Amerika Serikat, yang merupakan ya kalau di Indonesia Badan POM lah. Jadi si custom itu ketemulah cesium 137 itu, kemudian karena ini berhubungan dengan kesehatan seperti tadi kita bicarakan, maka mereka ketemu itu langsung dikomunikasikan dengan FDA, Food and Drug Administration Amerika Serikat. Dan Food and Drug langsung keluar dengan 3 pernyataan, dan itu yang perlu kita ketahui. Yang pertama, kadar yang ditemukan pada udang beku di Indonesia itu, udang beku dari Indonesia itu rendah. Jauh lebih rendah, saya lupa angkanya, jauh lebih rendah dari kadar yang berbahaya, katakanlah begitu. Jadi ya, tapi memang harusnya tidak ada. Nah, jadi walaupun kadar ini rendah, tapi tentu saja potensinya mereka demi kehati-hatian kemudian itu tidak boleh masuk lah begitu. Tapi dia belum pernah masuk, dia baru masuk pelabuhan, tapi dia hati-hati saja begitu. Itu poin pertama. Terus yang kedua, dia sebutkan bahwa memang kadar rendah, tetapi kalau kadar rendah ini dikonsumsi terus-menerus, berkali-kali, bukan terus-menerus, katakanlah kalau udangnya kemudian dijual, orang makan bulan ini, 2 minggu lagi makan udang, 2 minggu makan udang selama bertahun-tahun, maka tentu punya dampak kesehatan. Karena itu dia mengatakan, kenapa mereka melarang masuk adalah sebagai kehati-hatian supaya dampak kesehatan tidak terjadi. Tapi dampak kesehatan belum terjadi. Dan dengan dosis yang sangat rendah, dampak kesehatan sekali makan memang tidak akan terjadi. Itu disebutkan dalam FDA. Jadi dampaknya ini kadar rendah. Yang kedua, dampak kesehatan dengan kadar rendah itu secara akut memang tidak terjadi, hanya kalau terus-terusan bukan tidak mungkin terjadi. Dan yang ketiga, dia sebutkan juga paling tidak secara teoritis
kalau ada cesium 137 walaupun rendah kadarnya, tapi kalau dimakan berulang kali dan terus-menerus, bisa saja meningkatkan kemungkinan terjadinya perubahan pada DNA di sel tubuh sehingga kemungkinan menimbulkan kanker. Kenapa saya dua kali mengucapkan kata kemungkinan? Karena ini bukan barang pasti ya. Jadi tergantung berapa banyak, berapa sering, berapa kadarnya seperti apa, berapa banyak orang memakan, dan berapa besar kemungkinan. Tapi kemungkinan ada peningkatan kemungkinan terjadi penyakit. Karena itulah Amerika Serikat tentu sangat hati-hati dan mereka ingin melindungi warganya, maka kemudian kontainer yang mengandung udang ini kemudian dia kembalikan. Nah, sedihnya buat kita, sesudah cerita udang ini, dan kemudian Anda tadi bilang bahwa di Skandi ada 30 tempat yang dilokalisir gitu. Ya, kan sesudah udang ada lagi rempah-rempah katanya. Oh iya, ada cengkeh lagi. Jadi ngempet ini pukulan luar biasa buat perdagangan ekspor kita kan. Jadi itu punya dampak, bukan hanya dampak kesehatan, tentu saja ada dampak seperti yang Anda bilang, ekspor bisa jadi masalah. Dari mana makhluk ini datang, Prof? Itu apakah ya akhirnya ada analisa liar lah macam-macam ya. Ini sebuah cerita yang memang belum terungkap. Apa literasi pernah Prof Chandra dengar asal usul ini makhluk radiasi ini, Dok? Ya, jadi bisa sekali lagi, ini kalau sudah makhluk ini kita sudah bicara di luar portofolio saya soal kesehatan sebenarnya, karena biar ada tim yang menginvestigasinya, tetapi itu penting. Kenapa? Memang harus diketahui dari mana asal usulnya datang. Itu poin pertama, dan saya kebetulan mengikuti beberapa diskusi secara dan mereka katanya timnya masih mencari kenapa sumber awal itu bisa masuk ke Indonesia, itu penting. Cuman buat saya itu tentunya penting, tapi buat saya kalau dari sumber awal ke pengepak udang beku itu katanya jaraknya 3 km, memang daerah sekitar itu harus diperiksa semua gitu, untuk mengetahui ada dampak apa tidak pada manusianya. Jadi saya kira tentu saja seperti Anda sampaikan, ini lintas sektor dan ini punya dampak kesehatan tapi ada dampak ekonomi. Kalau mau agak tadi kalau pakai istilah analisa liar, bukan tidak mungkin ada dampak politik, bukan tidak mungkin ada dampak persaingan dagang yang saya tidak, bukan bidang saya lah. Betul. Wawancara teman-teman ahli yang lain. Insyaallah. Prof, sebagai penutup di menit 28 nih, kita masih ada 2-3 menit lagi. Prof, ini masyarakat kan kadang-kadang nih tidak aware pada kesehatan kantong yang dipikirkan, tapi kesehatan jiwa, kesehatan apa, kan ada orang istilah bilangkan siapa Anda adalah apa yang Anda makan. Apa nasihat Profesor siapa Anda adalah apa yang Anda makan? Terdengar, Prof? Atau saya terdengar? Terdengar. Sini jelas, Dok, Prof. Soalnya saya tidak bisa dengar suara Anda nih. Saya ngomong tapi kalau saya sebagai penutup, terdengar, Prof? Halo? Iya, sekarang terdengar. Sebagai penutup, masyarakat ini perlu literasi. Mereka taunya kesehatan kantong yang dipikirkan. Kesehatan makanan ini menjadi sebuah fenomena. Makan mie instan tiap hari, 3 kali pula, sama nasi pula lagi. Ini kan menjadi sebuah catatan investasi masa depan yang kurang baik. Apa yang ingin Prof sampaikan untuk pendengar radio di tengah gula liar pabrikan yang meluncur ke masyarakat, juga berbagai kisah dari pemilihan makanan kita dalam hidup sehari-hari. Silakan Prof Chandra Yoga Aditama menyampaikan untuk pendengar radio Silaturahim. Ya, yang pertama, karena tadi bicara soal kantong, maka prinsip dasar program kesehatan di dunia dan juga di Indonesia adalah yang oleh kesepakatan ini disebut sebagai UHC, Universal Health Coverage. Universal Health Coverage itu artinya pelayanan kesehatan untuk semua orang. Nah, ada 3 poin di situ. Yang pertama, yang namanya pelayanan kesehatan itu bukan hanya mengobati kalau sudah sakit. Pelayanan kesehatan itu pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, termasuk tadi ketersediaan pangan.
Kesediaan makanan yang sehat, yang baik, dan tidak makan mie instan terus-menerus itu salah satu bentuk promotif preventif. Itu poin pertama. Poin kedua, UHC itu memang buat semua orang, tapi dia harus bermutu. Jadi sesuai dengan pernyataan tadi, nggak bisa kalau makanan nggak bergizi itu namanya pelayanan yang tidak memberikan gizi yang baik pada masyarakat. Jadi dia pertama harus semua orang harus bermutu dan memang tidak boleh membebani kantong orang. Jadi semua orang di Indonesia mesti dapat pelayanan itu ya dengan baik. Itu poin pertama. Ini karena sudah 30 menit saya lihat saya mau tutup dengan kejadian COVID yang kemarin. Kejadian COVID itu membuat kita memberi perhatian penting pada kesehatan. Nah sayangnya sesudah COVID orang lupa lagi kesehatan, orang sibuk dengan politik, dengan ekonomi, dengan hukum. Tentu saja politik, ekonomi, hukum itu penting, tapi tolonglah beri prioritas penting pada kesehatan. Dulu rajin cuci tangan, sekarang enggak lagi. Dulu kalau ada keluhan langsung dicek ke petugas kesehatan, sekarang mungkin sekarang bahkan kalau motornya bunyi kletek-kletek dia bawa ke bengkel takut rusak, tapi kalau kakinya bunyi kletek-kletek kan daripada sakit gak usah lah dibawa kan gitu. Nah jadi karena itu tolonglah penting pada kesehatan, dan karena itu saya mau tutup diskusi kita dengan kata-kata bijak yang saya pernah lihat begitu dan selalu saya sampaikan kepada masyarakat bahwa kesehatan memang bukan segala-galanya, tapi tanpa kesehatan segala-galanya bisa tidak berarti. Kalau mau pakai bahasa Inggris, health is not everything, but without health, everything is nothing. Nah, itu penting lah itu. Jaga kesehatan. Pantas kita kan kalau ketemu orang sehat sekarang, wah iya sehat. Bukan sekedar basa-basi harusnya. Begitu Prof. Chandra, Pak Prof. Chandra, kami ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan lain hari bisa kita berbincang sehingga literasi pendengar kita ini tambah baik gitu. Terima kasih Prof. Chandra Yoga Aditama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.